Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Sarizon dari Prodi Hukum dengan NIM 23067420110027 dengan dosen pembimbing Pak Wahib Asyari, SAP, MAP. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tugas UTS mengenai tentang materi kewarganegaraan, yaitu menjelaskan materi 1 hingga akhir. Dan saya akan menyampaikan materi 1 dan 2, yaitu urgensi pendidikan kewarganegaraan, landasan historis, sosiologis, dan yuridis, serta dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. 1. Pemikiran dan urgensi pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 warga negara didefinisikan sebagai anggota konstitusi masyarakat. Selanjutnya, secara yuridis, kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 2 pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 penjelasan Pasal 37 tujuan pendidikan kewarganegaraan dimanapun umumnya bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik, good citizen. Mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan? Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapatkan pengetahuan, sikap, atau nilai dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas, atau disebut smart and good citizen, untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional. Dasar historis, yuridis, dan sosiologis kewarganegaraan. 3. Dasar historis, yuridis, dan sosiologis kewarganegaraan. Landasan historis pendidikan kewarganegaraan di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi penggerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Landasan yuridis pendidikan kewarganegaraan Indonesia lahir karena tuntunan konstitusi atau undang-undang 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintahan yang berkuasa sesuai dengan masanya. Landasan sosiologis pendidikan kewarganegaraan Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Yang keempat, dinamika dan tantangan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntunan perkembangan zaman dan masa depan. Misalnya, kecenderungan masa depan bangsa meliputi isu tentang HAM, pelaksanaan demokrasi, dan lingkungan hidup. Sebagai warga negara muda, mahasiswa perlu memahami, memiliki kesadaran dan partisipatif terhadap gejala demikian. Contoh, salah satu urgensi pendidikan kewarganegaraan saat ini adalah untuk memperkuat pemahaman tentang nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, dan toleransi dalam masyarakat yang semakin kompleks
dan terhubung secara global. Ini penting untuk mengatasi tantangan seperti polarisasi politik, ekstremisme, dan konflik antar budaya yang dapat mengancam stabilitas sosial. Baiklah, materi ketiga tentang konsep dan urgensi identitas nasional. Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari kata identity dalam bahasa Inggris. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), identitas berasal dari ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenaan, atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Soedarsono 2002 menyatakan, jati diri adalah siapa diri Anda sesungguhnya. Makna identitas dalam konteks ini digambarkan sebagai jati diri individu manusia. Sedangkan menurut Kailan 2002, jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik, yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Menurut Hardono Hadi 2002, jati diri itu mencakup 3 unsur, yaitu kepribadian, identitas, dan keunikan. Dasar historis, yuridis, dan sosiologis identitas nasional historis. Identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908, yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional atau bangsa dalam kurung. Sedangkan yuridis membentuk identitas nasional Indonesia menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia yang meliputi bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara, Garuda, Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia karena 1. Bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. 2. Identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut karena dapat mempersatukan negara bangsa. Dan 3. Identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa. Contoh, salah satu konsep identitas nasional yang penting saat ini adalah mempromosikan kesatuan dalam keberagaman. Hal ini mengakui bahwa sebuah negara dapat memiliki beragam budaya, bahasa, dan agama, tetapi masih tetap bersatu dalam satu identitas nasional yang inklusif. Urgensi konsep ini terletak pada memperkuat rasa persatuan di tengah perbedaan, mencegah konflik antar kelompok, dan membangun kebanggaan atas identitas nasional yang kuat. Materi keempat yaitu unsur-unsur dinamika dan tantangan identitas nasional. Menurut sumber legal formal, beberapa identitas nasional: 1. Bendera negara Sang Merah Putih. 2.
Bahasa negara bahasa Indonesia. 3. Lambang negara Garuda Pancasila. 4. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. 5. Semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. 6. Dasar falsafah negara Pancasila. Menurut historis sosiologi dapat dikembangkan contoh dinamika kehidupan yang sekaligus menjadi tantangan terkait dengan masalah identitas nasional Indonesia. 1. Lunturnya nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. 3. Rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. 4. Lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih. Lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. 5. Menyukai simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol bangsa sendiri. Dan lebih mengapresiasi dan senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional dan lagu daerah sendiri. Tantangan dan masalah yang dihadapi terkait dengan Pancasila telah banyak mendapat tanggapan dan analis sejumlah pakar seperti Ais Yumardi Asar Tilar 2007 menyatakan bahwa saat ini Pancasila sulit dan dimarginalkan di dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia karena 1. Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik, adanya liberalisme politik, dan 3. Layarnya desentralisasi atau otonomi daerah. Contoh, salah satu dinamika identitas nasional saat ini adalah globalisasi yang memperkenalkan berbagai budaya dan nilai baru yang bisa mempengaruhi identitas nasional suatu negara. Tantangan adalah bagaimana memelihara keunikan budaya lokal sambil tetap terbuka terhadap pengaruh global. Selain itu, masalah sosial seperti migrasi, konflik etnis, dan perbedaan agama juga menjadi tantangan bagi identitas nasional karena dapat memicu perbicaraan dan ketegangan dalam masyarakat. Baiklah, materi kelima yaitu konsep dan urgensi integrasi nasional. Makna integrasi nasional. Istilah integrasi nasional dari dua pengertian, secara etimologi dan terminologi. Etimologi adalah studi yang mempelajari asal-usul kata, sejarahnya, dan juga perubahannya yang terjadi dari kata itu. Pengertian etimologi dari integrasi nasional berarti mempelajari asal-usul kata pembentuk istilah tersebut. Secara etimologi, integrasi nasional terdiri atas dua kata, integrasi dan nasional. Terminologi dapat diartikan penggunaan kata sebagai suatu istilah yang telah dihubungkan dengan konteks tertentu. Apakah integrasi nasional ada perbedaan dalam bahasa Inggris? Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggrisnya adalah national integration. Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer, yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya itu, integrasi dapat diartikan sebagai pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Nation artinya bangsa, sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kesatuan politik. Kurana 2010 menyatakan integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Ini berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, agama dan daerah, dan berbicara bahasa yang berbeda, kita mengakui kenyataan bahwa kita semua adalah satu. Jenis integrasi ini sangat penting dalam membangun suatu bangsa yang kuat dan makmur.
Jenis integrasi menurutnya, integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis, yakni 1. Integrasi bangsa, 2. Integrasi wilayah, 3. Integrasi nilai, 4. Integrasi elit massa, dan 5. Integrasi tingkah laku, perilaku integratif. Pentingnya integrasi nasional menurut Myron Weiner dalam Sur Bakti 2010, dalam negara merdeka, faktor pemerintahan yang berkeabsahan legitimate merupakan hal yang penting bagi pembentukan negara bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintahan yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja bersama. Contoh, salah satu konsep integrasi nasional saat ini adalah memperkuat rasa persatuan dan kesatuan di antara beragama kelompok etnis, agama, dan budaya dalam suatu negara. Urgensinya terletak pada upaya untuk mencegah konflik antar kelompok, mempromosikan toleransi, dan memperkuat kestabilan politik serta ekonomi. Integrasi nasional juga penting dalam membangun identitas nasional yang kuat dan menyatukan semua warga negara dalam mencapai tujuan bersama untuk pembangunan dan kemajuan. Baiklah, materi terakhir yaitu materi ke-6, yaitu adalah landasan, dinamika, dan tantangan integrasi nasional menurut Suroyo 2002. Ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara. Indonesia yang merdeka, menurutnya ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yakni 1. Model integrasi Imperium Majapahit, 2. Model integrasi kolonial, dan 3. Model integrasi Indonesia. Lalu, bagaimana mengembangkan integrasi nasional sebuah bangsa? Howard Wirgens dalam Muhaimin dan Colin Max Andrew 1995 menyebutkan ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima pendekatan yang selanjutnya kita sebut sebagai faktor menentukan tingkat integrasi suatu negara adalah 1. Adanya ancaman dari luar, 2. Gaya politik kepemimpinan, 3. Kekuatan lembaga-lembaga politik, 4. Ideologi nasional, dan 5. Kesepakatan pembangunan ekonomi. Kebijakan strategi yang sebaiknya dilakukan di Indonesia. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan dari materi 1 hingga akhir. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.